Langkah-langkah dalam mediasi di luar pengadilan adalah sebagai berikut. Pertama, pengajuan mediasi. Para pihak yang bersengketa mengajukan mediasi kepada mediator swasta, perorangan, atau sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa seperti Pusat Mediasi Nasional (PIAMEN). Kedua, pemilihan mediator. Para pihak memilih mediator yang akan membantu mereka mencari penyelesaian. Ketiga, proses mediasi. Mediator membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara hukum. Keempat, konsultasi dan diskusi. Mediator melakukan konsultasi dan diskusi dengan para pihak untuk memahami kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Kelima, penyepakatan. Para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang berupa berbagai kemungkinan penyelesaian yang saling menguntungkan. Mediasi di luar pengadilan tidak dikenakan biaya, kecuali biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan yang ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sifaul Amin MH selaku dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Di sini kami mohon izin untuk mempraktekkan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Karima dengan NIM 330302100009. Saya berperan sebagai penggugat dan teman saya Ella Syakila dengan NIM 33030210083. Di sini saya berperan sebagai mediator. Saya Zahra Laila Fitri dengan NIM 33030210141 sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum melakukan proses mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ella Syakila selaku mediator untuk membantu penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang telah dipilih oleh saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri Anda masing-masing terlebih dahulu. Silakan kepada pihak penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk mediator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Karima selaku pemegang saham mayoritas dalam perusahaan ini dan saya berkedudukan sebagai penggugat di sini. Dan perkenalkan, saya Zahra Laila Fitri selaku mitra bisnis yang pertama dan saya bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Baik, terima kasih atas pengantar dari saudara-saudara sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mediasi. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1 tentang peraturan mediasi, dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi itu sendiri. Mediasi di sini merupakan suatu alternatif
penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Namun sebelumnya saya melakukan proses mediasi ini, saya akan menerangkan tentang prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan dari mediasi yang akan kita lanjutkan. Yang pertama yakni saya akan memberikan kesempatan kepada pihak untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan secara bergantian. Yang kedua, saya dapat mengagendakan kapan pihak akan menyampaikan, entah itu dari pihak gugat dulu atau pihak gugat dulu. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke tahap mediasi. Kemudian yang keempat, apabila telah didapat kesepakatan atas proses mediasi yang telah kita lakukan, maka nanti di akhir kita akan menyusun kesepakatan. Itu ya saudara-saudara. Apakah Anda setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan? Kami setuju. Baik, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya adalah pemegang saham mayoritas dalam perusahaan ini dan merasa bahwa hasil kerjasama kami selama 5 tahun terakhir tidak dibagi secara adil. Saya merasa bahwa pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontribusi saya dalam perusahaan ini. Oke, baik. Apakah benar seperti itu pihak tergugat? Oke, dari saya adalah mitra bisnis tingkat pertama dan saya bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Untuk itu saya merasa bahwa segala keputusan yang diambil selama kerjasama telah sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, baik. Sekarang saatnya untuk mendengarkan bukti-bukti ataupun alasan-alasan dari saudara-saudara sekalian. Oke, pihak pertama ataupun pihak tergugat, apakah Anda memiliki bukti konkret mengenai kerugian yang Anda alami? Baik, terkait bukti, saya memiliki data keuangan yang menunjukkan bahwa pembagian keuntungan tidak adil bagi saya. Saya telah berkontribusi banyak dalam pengembangan perusahaan ini, tetapi tidak mendapatkan bagian yang seharusnya saya dapatkan. Terima kasih. Sekarang saya ingin mendengar dari pihak kedua atau pihak tergugat, apakah alasan atau keputusan tindakan yang diambil selama 5 tahun ini benar seperti apa yang dikatakan penggugat? Nah, dari kami telah mengikuti kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dalam bagian keuntungan dan pengambilan keputusan. Semua keputusan yang diambil selama 5 tahun terakhir telah demi kebaikan bersama dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari kedua belah pihak. Saya ingin mencoba memahami lebih dalam mengapa terjadi perbedaan persepsi mengenai hasil kerjasama bisnis ini. Apakah ada faktor-faktor lain di luar pembagian keuntungan yang mungkin mempengaruhi kondisi ini? Saya merasa bahwa peran dan kontribusi saya dalam pengembangan perusahaan tidak diakui sebagaimana seharusnya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menyukseskan bisnis ini, namun merasa bahwa keputusan strategis yang diambil lebih banyak menguntungkan dari pihak kedua. Nah, saya memahami ketidakpuasan Anda.
Namun, setiap keputusan yang diambil selama kerjasama ini telah melalui proses diskusi dan pertimbangan yang matang bersama tim manajemen. Kami berusaha untuk tetap memegang prinsip fairness dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Saya masih melihat adanya perbedaan ya dalam persepsi antara kedua belah pihak mengenai kontribusi dan hasil kerja sama ini. Bagaimana sih menurut kedua belah pihak solusi terbaik yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau dari saya sendiri sebagai mediator, saya menyarankan untuk dilakukan audit atas pembagian keuntungan selama 5 tahun terakhir. Bagaimana? Saya setuju dan saya juga ingin agar dilakukan audit pembagian keuntungan selama 5 tahun terakhir agar dapat terungkap secara jelas bagaimana perbedaan ini terjadi. Saya ingin mendapatkan keadilan dalam pembagian hasil kerja sama kita. Saya juga setuju untuk melakukan audit atas pembagian keuntungan selama periode tersebut. Oke, baik. Jadi sekarang coba mari kita fokus pada mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak ini. Apakah ada usulan lain dari saudara-saudara sekalian mengenai bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? Saya ingin menegosiasi pembagian keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Saya juga ingin memperoleh kompensasi agar kerugian yang saya alami selama ini mendapat kompensasi tersebut. Saya juga setuju untuk membahas ulang pembagian keuntungan. Asalkan hal tersebut dilakukan secara transparan dan adil. Saya juga bersedia untuk mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Oke, baik. Jadi dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat ditarik kesimpulan ya berupa solusi dari permasalahan ini, yakni yang pertama dilakukannya audit atas pembagian keuntungan selama 5 tahun terakhir ya. Kemudian bernegosiasi kembali terkait pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Kemudian juga jika terbukti setelah ini ada yang melanggar perkataan maupun perjanjian yang telah disepakati dari masalah ini muncul ataupun sampai sekarang, maka para pihak juga berhak melanjutkan ini ke pengadilan atau secara hukum ya. Baik, saya akan membantu kedua belah pihak ini, saudara-saudara sekalian, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Mari kita mulai dengan merumuskan perjanjian baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dari kedua belah pihak. Apakah para pihak setuju dan sepakat? Dari saya setuju dan sepakat. Saya juga setuju. Baik, dalam mediasi kali ini akhirnya kita telah mencapai sepakat, yaitu baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jadi pihak penggugat maupun pihak tergugat tetap menjalin kerjasama yang baik ya, tetap menjalin kerjasama bisnis yang baik dengan catatan yang telah kita bahas tadi, yakni ada audit, terus kemudian juga bernegosiasi kembali, kemudian juga harus adil dan transparan ya. Kemudian selanjutnya saya akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Itu sebentar ya.
Baik, ini untuk kesepakatan akta perdamaiannya selaku kita melihat dan tidak. Silakan pihak tergugat. Baiklah, terima kasih ya saudara-saudara sekalian. Proses mediasi ini telah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan telah selesai serta telah mencapai kesepakatan bersama antara pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya saya persilahkan untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk saling berjabat tangan ya, sebagai tanda bahwa mediasi ini telah mencapai kesepakatan yaitu perdamaian. Silakan.